Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Adi Pramana Saryono dengan NIM 1905 1204 091. Kali ini saya akan mempraktekkan routing statik. Sebelum itu, routing statik merupakan proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasinya. Jika ada perubahan, maka admin dari jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringannya. Maksudnya ketika jaringannya mati atau ada perubahan, itu konfigurasi yang kita lakukan itu akan hilang atau otomatis hilang karena ini bersifat manual. Intinya konfigurasi routing statik itu melakukan konfigurasi secara manual. Oke, kita lanjut ke prakteknya. Yang kita perlukan pertama itu ada 1, 2, 3 buah router, terus 3 buah PC dan 2 buah server. Kita ganti namanya dulu, ini router 1, router 2, router 3, ini server 1, server 2, PC 1, PC 2, dan PC 3. Oke, sebelum itu kita cek routernya dulu. Di sini routernya tidak ada soket buat kabel serial, maka kita matikan terlebih dahulu routernya, terus kita masukkan ininya, nyalakan lagi. Kita lakukan pada setiap router, zoom in, matikan, tambahkan, lalu hidupkan lagi. Router 3, zoom in, matikan, masukkan ke soket, nyalakan lagi. Oke, kalau sudah begini kita tinggal hubungkan ketiga router tersebut dengan kabel serial. Router 1 serial 010, terus router 2 ke serial 011, terus router 3 ke serial 010, 1. Oke, setelah ini kita hubungkan lagi PC-nya dengan kabel cross, PC 1 Ethernet 0 ke router GB Ethernet 1010, terus PC 2 Ethernet 1 ke Gigabit Ethernet 101, PC 3 Ethernet 0 ke router 2 000, terus server 1 ke router 3, server 2 ke router 3 lagi. Setelah ini kita akan konfigurasi routernya dulu terlebih dahulu. Router 3 itu kita belikan IP address Gigabit Ethernet ini 192 itu 33.33.33.3, terus untuk masnya 255.255.5.0. lanjut ke server 2 nya ke Gigabit Ethernet 001 192.168.0
salah lagi, ini berapa ini, 43, oh salah, 43.43.43.3, terus submasnya 255.255.0. nyalakan, lanjut ke serialnya. Ini serial 010.13.13.3, jumlah emasnya 255.255.0. Nyalakan, oke. Selanjutnya serial 011, IP-nya 23.23.23.3, subling masnya 255.255.0 on. Terus kita konfigurasikan router 2 Gigabit Ethernet 000, IP-nya 192.168.1. Berapa itu? 126. Terus 255. Oke. Kan. Terus serialnya kita beri 192.168.1. Salah lagi. 12.12.12.3, emasnya 255.255.0. Lanjut ke serial 011. Ini 23.23.23.3, jumlah emasnya 255.255.0 on. Nah, ini tapi belum on, serial 1. Selanjutnya kita konfigurasi pada router 1 GB Ethernet 000. Ini 192.168.1.62. subnet masnya itu 255.255.192. karena dia /26. Lanjut ke Gigabit Ethernet 001. Ini 192.168.1.126. Oke, sudah otomatis. Lanjut ke serialnya. Ini IP-nya ke mana ini? 010 itu 12.12.12.3. Subnet masnya 255.255.255.0 on. Serial 011 ini 13.13.13.3. subnet masnya 255.255.0. status on. Oke, di sini routernya udah terhubung semua. Terus kita konfigurasi PC dan servernya. Ini PC 1 kita berikan IP address 192.168.1.1. subnet masnya 255.192. gateway-nya itu berapa gateway-nya di sini? 62. 192.168.1.62. Oke, lanjut ke PC 2.
desktop IP konfigurasi 192.168.1.64 luasnya 192 bukan 168.1.1.64 berarti di sini 126 168.1.64 ini 128 terus gateway-nya itu 92.168.1.126. Oke, sudah. Lanjut. Ini PC2 yang keliru, ini 192.168.1.65. Ini 255 titik berapa tadi? 192. Oke, IP PC ke 3 itu 192.168.1.253. Masnya 128, gateway-nya 192.168.1.254. Oke, sudah. Selanjutnya server 1. Server 1 ini desktop IP konfigurasi IP-nya 33.33.33.1 subnet masknya oke 255.255.0 terus gateway-nya sini berapa ini 33.33.33.3 oke server 2 desktop IP konfigurasi ini server 2 IP address-nya berapa ini 43.43 ya 43.43.43.1 subnet masknya 255.255.0 gateway-nya 43.43.43.3 oke sudah begini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan routing statiknya. Pertama kita buka routernya, router 3 statik. Kita tambahkan IP-nya. Statik routernya tabel router. Oke, selanjutnya kita melakukan routing statik. Pertama kita buka routernya, terus statik kita tambahkan ini 1 2 3 ini 1 0 kita tambahkan. Oke, selanjutnya itu 128 bawahnya sama subnet masknya ini 23.23.23.2 tambahkan. Oke, kita ke router 2 statik networknya 192.168.1.0 subnet masknya 255.255.255.0
salah, titik 128 128 12.1 tambahkan. Selanjutnya statik yang kedua, tinggal ini 3.3.3.3.0 255 tambahkan. Terus yang terakhir 43.43.43.0 terus 255 sama ininya sama, kita tambahkan, kita keluarkan dulu, kita ke router 1, tambahkan statiknya. Router 1 itu 192.168.1.128, subnet masknya 255.255.128. Oke, gateway-nya 12.1.2.2 tambahkan. Terus ini diganti 33.3.3.0 ini jadi 0 13.3.3.3 tambahkan. Ini sama, ini diganti 43.43.43.0 tambahkan. Oke, sudah begini. Oke, kita selanjutnya tinggal melakukan simulasi. Perintahnya itu ada di sini. Pertama kita harus mengirimkan simpel PDU PC1 ke PC2. Mana simpel PDU? Simulasi dulu. Terus PC1, PC2. PC1 mengirim ke router 1, terus ke PC2, kembali lagi ke router 1 dan dikembalikan ke PC1 dan berhasil. Selanjutnya PC1 ke PC3. Delete PC1 ke PC3. Oke, kita play PC1 ke router 1, router 1 ke router 2 dan ke PC3 lagi, kembali ke router 2 dan ke router 1, kembali ke PC1 dan berhasil. Ini sudah terjadi sebuah routing. Dan kenapa ini router 1 PC1 ke PC3 ini berhasil karena dari router 1 dan router 2 ini sama-sama memiliki tabel routing, jadi bisa saling terkoneksi antara router. Oke, simulasi ketiga itu PC1 ke server 1. Terus kita mulai PC1 ke router 1, router 1 ke router 3. Terus berhasil ke server 1, dikembalikan ke router 3 dan gagal di sini. Dan dikembalikan lagi ke server 1. Di sini kenapa dia dikembalikan lagi ke server 1? Karena pada router 3 ini tidak memiliki tabel routing yang sama dengan router 1. Jadi stop di router 3, dikembalikan ke server 1. Selanjutnya ke PC1 ke server 2. Hapus dulu. Oke, selanjutnya dari PC1 ke server 2. Ini mungkin hasilnya sama dengan dari PC1 ke server 1. Karena pada router 3 ini tidak memiliki tabel routing dengan router 1. Jadi sama kayak di server 1. Ini stop di router 3 dan dikirim balik ke server 2. Oke, selanjutnya dari PC3 ke PC1. PC3 mana? PC3.
PC3 ke PC1. Ini berhasil, aman. Berhasil karena di sini sama saja kayak dari PC1 ke PC3 karena tabel routing pada router 1 dan router 2 itu sama gitu, jadi berhasil. Selanjutnya PC3 ke PC2. PC3 ke PC2 dikirim ke router 2, ke router 1, PC2 diterima, dikembalikan ke router 1, masih berhasil, ke router 2 dan diterima lagi oleh PC3 untuk pengecekan. Oke, selanjutnya PC3 ke server 1. Kita mulai PC3 ke router 2, routing ke router 3, terus ke server 1, kembalikan ke router 3. Ini sama aja penjelasannya tadi karena pada router 3 dan router 2 ini sama-sama memiliki tabel routing yang sama. Ini yang PC3 ke server 2 juga kemungkinan hasilnya sama. Kita coba PC3 server 2. Ini terkirim. Oke, dikembalikan untuk mengecek ulang, konfirmasi. Berhasil, sama aja kan. Terus dari server 1 ke server 2 server 1 ke server 2 di sini tidak mengalami routing karena terdapat di satu router saja, dari tidak melakukan routing dengan router lain. Jadi bisa karena ada gateway-nya. Terus lanjut ke server 1, PC1. Ini server 1, PC1 itu jalankan. Di sini gagal ya karena tidak memiliki tabel routing, maka dikembalikan lagi ke server 1. Pengiriman gagal, diberitahukan ke server 1 bahwa pengiriman ke PC1 ini gagal. Terus lanjut ke server 1 ke PC1, server 1 ke PC2. Ya pasti sama aja karena dari router 3 ke router 1 itu tidak memiliki tabel routing, jadi tetap stop di router 3 terus dikembalikan ke server 1 lagi. Ini yang terakhir, server 1 ke PC3. Delete server 1 ke PC3. Run. Oke, berhasil. Ini melakukan routing karena kedua ini memiliki tabel routing yang sama. 1, PC3 dikembalikan lagi ke router 2, router 3 dan berhasil kembali ke server 1. Oke. Mungkin apa lagi? Oke, mungkin sekian simulasi yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.